Kau masih berani bertanya. Aku memang wanita bersuami. Tapi kakakmu Sao Chen juga sudah menikah. Kau bilang aku tidak tahu malu. Kau siapa sih? Wanita licik mengutuk wanita yang menggoda CEO. Siapa sangka wanita itu adalah istri mendadak CEO. Hanya saja mereka berdua belum pernah bertemu. Hanya tidak bisa mengenali satu sama lain. Wanita licik bilang hanya dia yang layak untuk CEO. Dia bahkan bilang CEO akan bercerai dan menikahinya. Wanita bodoh itu lagi-lagi percaya omongannya. Mengira CEO benar-benar jatuh cinta pada wanita licik. Wanita licik itu juga bilang dia dan CEO adalah teman masa kecil. Jika tidak pergi ke luar negeri untuk belajar, aku sudah menikah dan mendapatkan akta dengan CEO. Wanita itu pulang ke kantornya dengan sedih setelah mendengar. Setelah melalui perjuangan pemikiran, mengumpulkan keberanian untuk mengangkat telepon dan menelepon CEO. Aku kebetulan ingin mencarimu. Jadi kau meneleponku, mencariku. Bagaimana kalau kita makan malam? Kebetulan ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Bicarakan nanti malam. Kalau begitu, aku akan menunggumu di bawah setelah lembur. Mereka sudah sepakat untuk makan bersama setelah pulang kerja. Namun yang tidak diketahui wanita adalah, wanita licik itu pulang ke rumah dan mulai memohon kepada ayahnya, agar ayahnya mengundang presiden untuk makan malam di rumah. Ayahnya bisa melihat pikiran wanita licik itu. Dia mengatakan bahwa presiden sudah memiliki istri. Disarankan agar wanita licik itu menyerah. Namun wanita licik itu tidak peduli dengan semua itu. Dia terus-menerus menarik ayahnya untuk mengundang presiden malam ini. Ayahnya tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengambil ponsel, menelepon untuk menanyakan apakah presiden memiliki waktu malam ini. Sachun, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Baik-baik saja. Ada urusan apa? Bukankah sudah lama kita tidak bertemu? Apakah kamu ada waktu malam ini? Makan malam di rumah. Maaf, Pak Kiao. Saya sudah ada janji malam ini. Apakah itu urusan kerja atau pribadi? Bukan urusan pribadi. Begitu ya? Urusan pribadi. Jangan-jangan itu dengan wanita murahan itu. Kenapa kamu? Saya tidak peduli. Saya harus bertemu Sachun malam ini. Saya tidak peduli. Sachun, saya tidak tahu apakah janji kamu malam ini bisa tidak ditunda 1 hari. Terutama karena orang tuamu masih ada urusan. Saya ingat belum memberitahumu. Jadi, Pak Kiao, saya pasti datang malam ini. Baiklah, baiklah. Jadi, kamu sibuk, saya akan menutup telepon. Ada sedikit urusan malam ini. Mungkin saya harus membatalkan janji. Tidak apa-apa, urusanmu yang lebih penting. Kita atur janji lain di lain waktu. Kembali dan berbicara denganmu. Kamu juga harus ingat malam ini. Makan dengan baik. Jangan lembur malam ini. Kamu tidak boleh pergi makan di restoran itu. Kamu tidak makan makanan di restoran itu. Direktur, lihat. Dia bilang ada urusan dengan saya, yaitu pergi menemui orang tua Kiao Xinyu. Direktur, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lagi pula juga belum mulai lama. Sekarang selesai juga tidak terlambat. Saya selalu merasa, Pak Gu seharusnya bukan orang seperti itu. Peduli saja. Yang terburuk adalah, kembali ke hari-hari sebelumnya. Tidak apa-apa, saya bisa menerima. Xinyu. Kenapa kamu masih berdiri? Cepat datang ke sini. Temani kakak Sao Chen kamu. Tadi saat orangnya belum datang, kamu di depan pintu. Mencariku berulang kali. Sekarang orangnya sudah datang. Tapi kamu bersembunyi begitu jauh. Cepat, datanglah ke sini. Paman Kiao, kamu berbicara tentang orang tuaku. Di mana perasaan hangat itu? Itu adalah waktu kecil. Orang tuamu sering membawamu ke rumah untuk bermain. Itulah sejak saat itu. Xinyu selalu mengikuti. Kamu berlari di belakangmu. Saat itu kami bahkan bercanda. Nanti kita akan menjadi keluarga. Paman Kiao, sekarang saya sudah menikah. Saya hanya akan memiliki 1 istri. Sepertinya Paman Kiao, tidak ada yang lain. Saya pergi duluan. Lalu Sao Chen. Kakak Sao Chen, kenapa saya tidak bisa? Saya sudah bilang, saya sudah memiliki istri. Saya berbeda dengan mereka. Wanita-wanita itu hanya mengincar uangmu. Mereka tidak benar-benar menyukaimu. Hanya aku. Lalu kamu? Saya, apa? Bukankah kamu juga sama? Tidak, saya berbeda dengan mereka. Ketika orang tuaku meninggal, kamu langsung pergi ke luar negeri. Untuk alasan apa? Apa kamu tidak mengerti di dalam hatimu? Bukankah kamu takut saya akan menyinggungmu? Bukan, kakak Sao Chen. Dengarkan saya menjelaskan. Orang tuaku dari awal hingga akhir hanya memiliki 1 anak laki-laki. Silakan,
Nona Kiao, jaga harga dirimu. Semua kerabat sudah tidur. Ia juga sibuk dengan proyek beberapa waktu lalu. Pasti sudah capek tidur. Direktur Gu, sekarang mau kemana? Kembali ke rumah tua. Panggil Alan untuk datang. Direktur Alan cuti hari ini. Sudah cuti. Departemen SDM baru saja memberi kabar. Cuti 2 hari. Direktur Gu, masih ada rapat pagi ini. Mundur sedikit. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Saat ini tidak dapat dihubungi. Nak, mereka tidak di rumah. Tidak di rumah. Mereka keluar semalam. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Apakah kamu menghilang lagi? Fang Yuan, masuk sebentar. Di mana perasaan hangat itu pergi? Saya tidak tahu. Direktur tidak membiarkan saya berbicara. Apakah mereka akan kembali? Jadi, kamu terus berhubungan dengannya. Jika tidak bisa menghubungi, segera beritahu saya. Kamu sangat peduli pada direktur. Kenapa masih harus menyakitinya? Menyakiti? Bukankah begitu? Kamu jelas-jelas sudah punya direktur, tapi masih ingin dengan wanita lain. Berpacaran dan ingin menikah. Siapa? Direktur Kiao dari Departemen Promosi. Semua orang tahu, kalian akan segera menikah. Siapa yang memberitahumu? Saya akan menikah dengannya. Bukankah kalian kemarin sudah bertemu orang tua? Bukankah kalian akan menikah? Lihat ini, lingkaran pertemanan Direktur Kiao. Saya tidak tahu tentang hal ini. Saya pergi kemarin karena ada urusan, bukan untuk bertemu orang tua. Bukan hanya kali ini, saya juga mendengar, ketika direktur pergi untuk membuat kopi, Direktur Kiao juga membawa orang untuk mengelilinginya. Dia tidak terluka, kan? Tidak. Direktur bukan tipe orang seperti itu, yang mudah diperlakukan semena-mena. Hanya saja hal-hal seperti ini, jika sudah sering dialami, tetap saja terasa menjijikkan. Direktur Gu, saya tahu Anda sangat sibuk, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Tapi saya ingin mengatakan, hubungan ini berbeda dengan karir. Bukan karena Anda memerintahkan, orang lain akan mengikuti instruksi Anda. Dengan sempurna, kamu juga menghabiskan waktu dan tenaga. Jadi begitu. Kamu juga berani, bahkan berani menegur Direktur Gu. Saya tahu Anda sangat sibuk, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Ngomong-ngomong, baru-baru ini saya mendengar, apakah Ivan pernah mencarimu? Beberapa hari yang lalu, Direktur Ivan pernah datang untuk mengantarkan sup kepada Anda. Lalu sup itu dihentikan oleh Nona Kiao. Benarkah? Aku membawakanmu sup. Dibuang. Kapan barang saya sampai dia yang mengurus? Anda sebagai sekretaris utama, Anda membiarkan Kiao Xinyu menulis seperti ini. Maaf, Direktur Gu, Nona Kiao lah yang berkata, kembali ke negara ini untuk menikah dengan Anda. Jadi saya, percayalah apapun yang dia katakan. Maaf, Direktur Gu, ini adalah masalah saya. Sudahlah, kirimkan pemberitahuan. Umumkan bahwa saya sudah menikah. Masih ada. Segera beritahu Departemen SDM untuk memecat Kiao Xinyu. Jangan biarkan saya melihatnya lagi. Itu yang dikatakan Nona Kiao. Anda tidak bisa masuk. Apapun yang dia katakan, kamu percaya. Biarkan aku pergi. Direktur Gu, saya tidak bisa menghentikan Nona Kiao. Anda keluar dulu. Kakak pahlawan, kamu. Nona Kiao, mohon jaga diri. Direktur Gu, kenapa kamu memecat saya? Apakah saya tidak melakukan sesuatu dengan baik? Anda sudah mengganggu grup Gu saya. Di atas kepala istri presiden.